Kemudian untuk setelan tambahan kita lihat di sini ya, untuk di fitur yang ditingkatkan. Nah, fitur yang ditingkatkan bedanya dengan di Poco X6 Pro, di Poco F6 itu ada resolusi super. Sekarang ada lagi guys resolusi super. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan teman-teman di video kali ini di sini saya mau bahas update paling baru untuk aplikasi security ya. Kita akan bahas ekor 1.1 guys. Nah, di sini saya masih menggunakan versi stabil 10.7.9 guys ya. Nah, ini yang menurut saya paling bagus di Poco F6 ya untuk versi yang satu ini. Oke, di sini kita akan coba updatekan ke versi paling baru 10.8.2 ekor 1.1. Apakah nanti performanya bagus, teman-teman ya? Langsung aja yuk kita coba updatekan aplikasinya guys. Di sini saya akan coba updatekan juga yang ada di Poco X6 Pro ya, biar kita langsung aja tes barengan nih. Oke. Oke guys, di sini saya sudah updatekan keduanya ya, di Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro. Langsung aja kita coba masuk ke dalam aplikasi security-nya guys. Kita lihat dulu ya di sini tampilannya seperti apa. Kalau kita lihat di sini tampilannya seperti ini guys ya. Untuk toolbox kitnya kita lihat ya seperti biasa lebih lengkap di Poco X6 Pro, ada pembersih WhatsApp. Kalau di Poco F6 itu nggak ada guys ya. Padahal di sini saya install WhatsApp Business tapi ya nggak kedetek guys. Oke ya. Kemudian kalau kita coba lihat teman-teman di sini masuk ke setting ya. Ini sudah menggunakan bahasa Indonesia pastinya ya, karena versi global stabil ekor 1.1 guys. Nah ya. Kita lihat teman-teman sudah menggunakan bahasa Indonesia ya. Tuh. Oke, di sini juga security-nya dia versi 10.8.2 ekor 1.1 sudah stabil atau paling baru di globalnya guys. Oke ya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita lihat dulu untuk di bagian setting ya. Nah, di setting biasanya ini saya bahas tuh antara di fitur spesial atau di setelan tambahan. Kita lihat dulu guys. Ini di Poco X6 Pro. Poco X6 Pro di sini jendela mengambang, penambahan memori, ruang kedua, detak jantung, AI subtitle. Enggak ada tambahan baru di sini guys. Sedangkan di sini untuk di Poco F6 ya, fitur spesial bawaan dari HyperOS terbarunya, ini lingkari untuk menelusuri jendela mengambang, penambah memori, ruang kedua, detak jantung, persepsi visual aktif, dan subtitle AI ya. Jelas di Poco F6 lebih lengkap fiturnya dan si paling AI guys ya. Oke, di sini kita lihat untuk jendela mengambang, teman-teman. Jendela mengambang untuk bagian fitur ini ya. Fitur kotak bilas sisinya. Nah, di paling bawah di sini apakah kola percantik beauty ada guys ya. Pada saat ketika menggunakan panggilan. Nah, untuk panggilannya di sini nggak detail ya, dikasih informasinya. Itu bisa di WhatsApp, kemudian di WeChat dan lain sebagainya guys. Seperti itu ya. Oke, itu teman-teman untuk di fitur spesial di setting. Selanjutnya, di sini kita lihat di bagian baterai. Nah, di bagian baterai untuk perlindungan baterai, apakah ada yang baru? Dan ternyata masih sama seperti ini guys. Di Poco X6 Pro sayang sekali ya, nggak ada tambahan fitur perlindungan baterai yang di stop sampai 80%. Tapi nggak apa-apa ya, ini fitur cerdas. Ini juga bisa berlaku kalau misalkan teman-teman berulang kali dicas 100%, itu 4 kali. Nah, yang kelima kalinya itu bisa ditahan di 80% ya. Seperti itu. Kebetulan saya pernah mengalami hal itu guys. Jadi ini bekerja dengan baik ya. Oke, ini untuk di perlindungan baterai atau di bagian baterai. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lihat teman-teman untuk di bagian game space-nya. Untuk di bagian game space kurang lebih ya seperti ini ya. Oke, ini kita coba di Snapdragon dan juga di Mediatek ya. Nah, teman-teman di sini saya ada game baru nih, Lineage 2M ya. Teman-teman sudah coba belum? Dan ada juga Crystal of Atlan ya. Ini juga keren banget ya. Nanti saya mau bahas khusus sebenarnya. Kita sekalian tes di device yang ada di saya itu dia kuat rata kanan apa tidak. Nah, untuk saat ini kita coba tes dulu di Genshin Impact, karena di Genshin Impact ini bakal ketahuan ya kalau dia itu ngelimit atau tidak guys, seperti itu ya. Nah, kenapa saya nggak tes di game-game yang lain? Karena yaitu untuk pengujiannya kalau menurut saya sih kurang kurang pas guys. Lebih pas pengujiannya di Genshin Impact. Kalau di Genshin Impact aman, di game yang lain juga aman gitu ya. Kenapa saya coba tes terus di Genshin Impact? Oke? Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya kok Genshin Impact terus bang? Nah, karena itu alasannya. Oke? Nah, di sini kita lihat dulu untuk di bagian custom.
Oh, kok masuk, guys? Sorry. Bentar. Salah, guys. Keklik barusan ya. Malah masuk ini. Bentar. Kita keluar dulu. Kita lihat teman-teman ya. Nah, ini ke custom. Nah, kita lihat guys. Di sini untuk di custom, kalau menurut saya sih fiturnya mirip ya. Cuman bedanya di sini antara MediaTek dan Snapdragon itu di bagian ini aja. Nah, MIP map LOD bias ya. Sedangkan kalau di Poco F6 itu nggak ada guys. Ya, nggak ada MIP map LOD bias. Itu yang menjadi pembeda. Setelan tambahan mode Pro aman masih ada guys seperti ini ya. Oke. Kemudian lain-lainnya juga sama untuk di bagian sini guys, resolusi layar di Poco F6 sekarang sudah sama bawaan seperti ini. Enggak ada fitur pemilihan ya seperti kayak halus dan lain sebagainya, Ultra HD enggak ada guys sekarang. Cuman bawaan aja seperti ini. Ini di security global stabil ekor 1.1 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk di settingan sini, ini sih nggak ada yang kita setting guys. Semuanya kita aktifkan aja seperti ini ya. Atau untuk rekomendasi konten ini boleh dimatikan. Karena biasanya nanti kalau di gamenya itu support iklan, nah dia akan muncul tuh. Seperti kayak di Genshin Impact. Nah sekarang di sini kita coba matikan. Oke, kalau masih ada berarti itu memang ya bawaannya guys. Seperti itu. Tapi kalau hilang nggak ada iklannya berarti ini bekerja dengan baik dengan cara dinonaktifkan untuk rekomendasi konten. Oke, kemudian untuk di bagian mode performa, ini di bagian mode performa seperti ini aja guys. Pengecualian memori seperti biasa, di sini kita kecualikan ada beberapa aplikasi ya. Aplikasi scan, khususnya aplikasi scan, Geek Gamer dan QGamer. Itu ya aplikasi untuk supaya kita bisa main pakai mouse dan juga keyboard ya. Nah ini saya coba tes sebenarnya nih Geek Gamer dan juga QGamer di Poco F6 gitu ya teman-teman ya. Untuk video khususnya mungkin nantilah kita bahas ya. Ini saya cuman uji tes aja sih, penasaran gitu sebelumnya. Tapi masih bisa kok ya. Masih lancar dan aman. Seperti itu guys. Oke ya teman-teman, langsung aja nanti kita coba lihat untuk pengujian Genshin Impact. Mungkin kita akan coba tes di sini Genshin Impact selama kurang lebih 20 menitan aja ya. Karena ya sebelumnya saya sudah coba tes. Teman-teman ya ternyata ada beberapa aplikasi security itu memang membatasi ataupun melimit performa itu cuma di 15 menit bahkan di 10 menit aja. Jadi kalau misalkan nanti dalam waktu 20 menitan ke atas itu sudah bagus grafisnya atau rata FPS-nya bagus, berarti kesana juga bagus guys. Ya, kesimpulannya mungkin seperti itu. Oke, nah di sini saya akan coba uji tes ya. Ini dari baterai semuanya 100% ya guys. Nah ya, baterainya 100%. Nanti kita akan gunakan langsung mode Wheel Boss atau mode performanya. Seperti itu guys ya. Tanpa mengaktifkan mode speed mode atau mode cepat. Saya nggak aktifkan itu guys. Dan saya nggak rekomendasikan karena bisa bikin smartphone-nya bener-bener jadi setrikaan cuy. Oke ya. Cukup kita gunakan mode Wheel Boss atau mode performance aja. Oke ya. Teman-teman nanti kita kembali lagi setelah saya coba mungkin memainkan Genshin Impact kurang lebih 20 menitan lah ya. 20 menitan. Kita langsung nanti bahas guys. Sekaligus nanti kita lihat rata-rata FPS-nya dengan menggunakan aplikasi scan ya seperti biasa. Oke teman-teman. Langsung aja kita coba masuk dulu ya teman-teman ke dalam gamenya. Kita lihat dulu di sini teman-teman ya untuk tampilan bila sisinya. Semoga ini gamenya tidak ada update guys. Kalau ada update, wah kita nunggu lagi. Kemungkinan nanti baterainya enggak di 100% full tapi bisa di 98 atau di 95%an guys. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, untuk tampilannya bila sisinya seperti ini ya, teman-teman. Ini umumnya seperti ini sih kalau misalkan yang versi global stabil. Beda dengan versi CN. Next, kita akan bahas beberapa aplikasi security versi CN yang terbaru juga, guys. Oke, jadi jangan lupa subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasinya. Oke, teman-teman di sini untuk Genshin Impact sekarang sudah tidak ada iklan ya, karena tadi rekomendasi kontennya kita matikan ya. Nah, di sini seperti ini. Biasanya tuh muncul di Poco F6, sekarang sudah nggak ada, guys. Oke, kemudian untuk setelan tambahan kita lihat di sini ya untuk di fitur yang ditingkatkan. Nah, fitur yang ditingkatkan bedanya dengan di Poco X6 Pro, di Poco F6 itu ada resolusi super. Sekarang ada lagi guys resolusi super. Sebelumnya di versi 10.7.9 itu kalau nggak salah nggak ada ya untuk resolusi supernya. Nah, di sini untuk di Poco F6 saya aktifkan resolusi supernya guys untuk di game Genshin Impact-nya. Oke, untuk yang lain-lainnya ya kayak di sentuhan ini kita aktifkan semua pastinya. Untuk di percepat jaringan biasanya dia otomatis aktif guys, seperti itu. Oke, kita coba cek dulu teman-teman apakah Genshin-nya ada update.
Kita cek. Oke, untuk di Poco X6 Pro dia ada update tapi kecil ya, cuma 31 MB aja. Oke guys, langsung aja ya. Nanti kita masuk setelah saya coba main kurang lebih 20 menitan. Oke. Oke guys ya, di sini kita akan coba bahas teman-teman. Nah, ini untuk di Poco F6, kita lihat teman-teman ya. Dia sudah ke limit parah di sini sampai 30 fps aja. Oke, jadi untuk security kali ini sepertinya ini benar-benar memang limit guys ya. Limit gitu ya untuk performanya. Jadi nggak seperti yang sebelumnya. Ini bisa parah sampai 30 fps teman-teman ke limitnya. Ini di Poco F6. Nah, teman-teman seperti ini ya. Oke, dan suhu tertinggi di sini 46,3 kedeteksinya. Tapi nggak tahu teman-teman, kita lihat nanti karena saya coba tadi nggak fokus ke situ ya. Saya fokus jalan-jalan, kemudian ya sampai nanti tadi berhenti di sini. Kita lihat teman-teman nanti di hasil perekaman aplikasi scan-nya. Oke, nanti gimana? Dan baterai dari 100% ini sekarang 86% guys. Berkisar 14% ya berkurang. Nanti kita coba cek. Ternyata saya main lebih dari 25 menit, nggak tuh setengah jam nih guys. Nanti kita coba lihat ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk di Poco X6 Pro, dia fps-nya naik turun. Kalau suhu stabil, dia naik lagi ke 60 fps. Di sini suhunya kedeteksi sampai 47,3 derajat Celcius, guys. Tapi tadi sempat ke limit dia di 45 fps. Makanya nanti bakal kelihatan di hasil aplikasi perekaman scan-nya. Teman-teman seperti itu ya. Oke, langsung aja ya, tidak berlama-lama. Kita langsung cek aja di aplikasi scan. Ya, untuk di Genshin Impact ini di kedua smartphone ini, Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam aplikasi scan. Kita coba lihat teman-teman ya, ini di Poco F6 dulu. Poco F6 teman-teman bisa lihat di sini, kita coba main ternyata 37 menit ya, mau ke 40 menit. Di sini rata-rata fps didapatkan di 45 aja ya, 45,4 fps rata-rata fps-nya. Suhu tertinggi di 47,0 dan kestabilan smoothness-nya 52,3%. Kenapa? Karena dia limit guys, lihat. Ini kelihatan banget ya. Ini di menit, lihat kata saya tadi apa? Di menit 14 atau 13 menit dia sudah mulai ke limit teman-teman. Semakin turun di menit 30 atau 30 menit kita coba main. Dia ke limit sampai di 30 fps ya, teman-teman bisa lihat di sini tuh. Ini untuk di Poco F6. Oke guys, jadi security kali ini ternyata limit banget cuy. Limit banget ya. Suhunya juga sampai 47,0 ini. Saking panasnya mungkin dia ke limit ke 30 fps. Jarang-jarang ini guys. Karena sebelumnya kita coba tes teman-teman di sini selama ini PUBG ya. Nah, ini teman-teman, nah ini Genshin Impact tuh 30 menit masih aman ya, masih cukup stabil. Smoothness juga di 100%. Teman-teman ya, 45,9 derajat Celcius. Ini ketika pakai security 10.7.9 guys. Seperti itu ya. Nah, ini sekarang rata-ratanya 45, suhu 47, smoothness-nya 52,3%. Dan dia limit parah guys, sampai 30%. Itu untuk di Poco F6. Sekarang kita lihat teman-teman di sini di Poco X6 Pro. Poco X6 Pro juga di sini sama, dia ke limit cukup parah tapi dia di atas 20 menit baru ke limit guys. Nah, ini ya. Di atas 20 menit baru ke limit ya, di 45 aja langsung jelek di 45 ya. Dia nggak sampai ke 30 fps seperti Poco F6. Oke? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk security kali ini. Sebelumnya kita coba tes Genshin Impact di Poco X6 Pro, kestabilannya 100%. Ini saya coba tes main 46 menit. Lihat teman-teman, suhu 40,7, fps 59,8. Luar biasa guys ya. Ini keren banget. Sekarang setelah update untuk security-nya, dia jadi anjlok seperti ini performanya guys. Oke ya, jadi menurut saya lebih baik pakai yang versi 10.7.9 ekor 1.1 aja yang stabil ya. Oke, karena versi CN terbaru belum saya coba tes. Jadi pastikan teman-teman simak ya ataupun subscribe channel ini biar tidak ketinggalan informasinya nanti guys. Seperti itu ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk uji tes kali ini. Mungkin cukup ya. Oke, untuk security kali ini kayaknya ya gimana aja nih menurut teman-teman komentarnya. Saya pengen tahu nih di
kolom komentar. Karena ya nggak di semua device tuh seperti ini responnya. Bisa jadi di device teman-teman itu lebih bagus ya. Oke, untuk security versi yang satu ini. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi referensi atau informasi buat teman-teman. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, wah ini parah banget sih guys ya. Di Poco F6 ini limitnya sampai 30 fps loh. Waduh.